Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk kami. Mungkin saya lanjut saja. Yang terhormat Ibu Pejabat Bupati Flores Timur bersama pimpinan Forkopimda, Bapak Camat bersama Forkopimda, Bapak Desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh muda, singkatnya Titemangkai yang boleh kasih. Sekian penyampaian mulai dari Ibu Pejabat sampai pada yang mewakili Bapak Kajari. Tentu banyak sekali yang kami tidak mengerti. Kami pikir demo itu baik-baik saja, Pak Kapolres. Karena demo yang dilakukan oleh masyarakat di kota-kota besar juga biasa-biasa saja. Jadi kami pikir demo ini biasa. Ternyata ada aturan yang melingkari masalah itu. Maka pada awal kesempatan ini saya mewakili seluruh masyarakat Ilebole, khusus masyarakat Lopau, menyampaikan permohonan maaf ketika aksi yang kami lakukan itu ternyata bertabrakan dengan aturan. Kami minta maaf karena kami tidak mengerti. Juga pada kesempatan ini saya mewakili seluruh masyarakat Kecamatan Ilebole, juga khusus masyarakat Desa Lopau, menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Pejabat Bupati bersama rombongan bisa hadir di Desa Lopau, Kecamatan Ilebole karena ketika ada demo. Terima kasih banyak. Kalau tidak ada demo, tidak ada aksi, maka pasti Ibu Pejabat dan rombongan tidak bisa hadir di sini. Maka pikiran sederhana saya, kalau ada hal-hal yang dirasakan masyarakat tidak berkenan yang dilakukan oleh Pemda Flores Timur, kita mesti diam itu. Karena ketika ada demo baru pemerintah bisa turun. Tidak ada demo pasti pemerintah tidak turun. Tadi Korlap sudah sampaikan dengan tegas dan jelas bahwa ruas jalan ini kalau saya hitung 4 kilo Pak Kadis PUPR. Dari Lamahelan ke Herubala, dari pertigaan Boleng ke Deli. Itu satu-satunya ruas jalan yang menghubungi desa dan kecamatan di daratan Adonai ini. Bukan hanya Lamahelan, Lopau saja. Maka saya hitung kurang lebih 4 kilo. Tadi disampaikan itu kami juga yang kemarin tidak mengerti, akhirnya bisa mengerti Ibu Pejabat dan Bapak Ketua DPR. Kami baca surat dari Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan gugatan masyarakat yang dikenal dengan AMDAL. Ya. Itu kalau sudah ada surat itu, saya pikir pembangunan tidak bisa ditunda. Dan kalau memang ditunda, maka saya mohon dengan sangat hormat kepada Pemda Flores Timur juga pimpinan DPR mesti disampaikan. Jangan diam saja, karena kami tidak mengerti anggaran impres itu modelnya seperti apa, dikeluarkan oleh siapa, dikasih kepada siapa, kami tidak mengerti. Maka kalau memang dana impres yang sudah dialokasikan di ruas jalan Lamahelan ke arah timur, kalau memang gagal disampaikan. Jika kami tidak mengerti, memang kami punya wakil rakyat juga dari Dapil 5 ada, Pak Ketua, ada 5 orang. Jadi kalau memang Ibu Pejabat atau Pak Ketua tidak sempat sampaikan lewat 5 wakil itu supaya beliau berlima bisa sampaikan ke sini. Jika kami bisa paham. Lebih menyakitkan lagi Ibu Pejabat dan Bapak Ketua DPR. Beberapa waktu lalu, waktu masih Pak Doris sebagai pejabat Bupati Flores Timur,
datang di desa ini dan menyampaikan dengan tegas dan jelas bahwa ruas jalan ini sudah 99% dikerjakan. Tinggal 1%, Pak Ketua DPR. Yang 1% itu kira-kira alasan apa sampai tidak bisa dikerjakan? Tadi kita sudah disampaikan, kita tidak bisa salahkan siapa, tetapi mari kita sama-sama melahirkan harapan. Oleh karena itu pada kesempatan terakhir ini kami masyarakat yang tidak boleh juga mengharapkan kepada pemerintah daerah Flores Timur juga pimpinan DPR agar coba lebih teliti lagi memutuskan keputusan pembangunan yang dialokasikan di seantero Flores Timur. Kenapa masih harus dikatakan itu? Kami beberapa desa di sini tersinggung sekali, Pak Ketua. Masa dari Got Hitam ke Lamahelan bisa dibangun, berhenti di situ, lompat lagi ke Harubala, naik Pukaona, turun lagi, bangun di Harubala ke Pertigaan Boleh, kemudian lompat lagi ke ujung Deli. Pertanyaan kami, apa memang status jalan di sini ini provinsi atau kabupaten itu hanya beberapa desa itu, Pak? Kalau kita berpikir soal sisi pemanfaatan, ketika bangun jalan dari Harubala ke Pukaona, berapa sih pemukiman menuju ke atas? Dari Harubala ke Pertigaan Boleh, juga berapa sih pemukiman ke arah sana? Kenapa di sini sekian ratus pemukiman di sini tidak bisa dibangun? Oleh karena itu sekali lagi kami harapkan kepada pimpinan DPR Flores Timur, ketika ketuk palu, lihat dulu mana yang mesti diprioritaskan. Kemarin melalui penjelasan Pak Camat bahwa usulan kita ruas jalan ini setiap tahun diusulkan dari kecamatan sampai di kabupaten P1, tapi kenyataan bukan P1. Mungkin P ke 100, 150, bahkan 200. Sehingga sudah 25 tahun ruas jalan ini tidak disentuh sedikit pun oleh Pemda Kabupaten Flores Timur. Saya harapkan lagi Bapak Ketua DPR, kalau boleh teman-teman yang kami utus menjadi wakil kami ke sana 5 orang itu sekali-sekali turun di sini, sehingga kondisi kami ini mereka bisa tahu. Karena ketika aksi yang kami lakukan di tanggal 3 sampai hari ini, satu batang hidung utusan kami juga tidak ada di sini. Maka kami mau sampaikan ke siapa? Aspirasi kami ini mau kami salurkan ke mana? Satu-satunya jalan kami sampaikan ke Ibu Pejabat Bupati langsung, sekalipun cara penyampaian kami itu tidak santun, tidak pakai etika, tetapi Ibu Pejabat dan rombongan bisa turun untuk kita bisa diskusi hari ini. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Ibu Pejabat dan Bapak Ketua DPR. Kami tidak berharap ya, tetapi kami pastikan bahwa ruas jalan 4 kilo dari Lamahelan ke Deri menuju ke Pelabuhan Feri, kalau di perubahan ini Ibu Pejabat tidak bisa upayakan, murni 2006 mesti dilakukan. Sekian dan terima kasih. Langsung jawab ya dengan Bapak Dakon ya. Bapak Dakon yang terhormat, bersyukur ada demo kemarin. Makanya Ibu PJ dan rombongan bisa sampai di sini. Tapi tolong demonya cukup kali itu. Jangan ada demo lagi. Besok-besok kalau mau sesuatu pergi ke langsung pergi demo bupati di sana. Jangan di sini. Sampai tutup jalan kan kasihan. Dari 1,5 kilo naik sudah jadi 4 kilo. Tapi saya ya dari 1,5 kilo naik sampai 4 kilo.
Tapi saya tidak menyalahkan Bapak Daton. Ini adalah kelemahan dari Bapak Kadis PUPR. Kenapa buat perencanaan seperti itu? Buat sepotong-sepotong, apakah supaya BPK tahu bahwa ini semua sudah mulus? Ya toh? Padahal di tengah-tengah masih ada borok. Jadi ini semua kesalahan kita bersama, kesalahan kami sebagai pemerintah. Mengapa dibuat perencanaan sepotong-sepotong? Mungkin karena uang yang diterima juga sepotong-sepotong. Sehingga saya yang hanya 9 bulan juga ikut kena sepotong-sepotong. Dari Bapak Daton, Bapak Korlap, semua Bapak-Bapak ketua adat dan semua yang ada di sini, kita semua berharap Bapak yang artinya tadi saya sudah sampaikan tahun ini atau tahun depan, tetapi kami usahakan mudah-mudahan tahun ini bisa dapat setengah, sisanya setengah lagi di tahun berikut. Karena apa? Saya merasa penting jalan ini karena jalan ini adalah jalan poros utama menuju Deri. Karena Deri adalah pusat transportasi utama dari pelabuhan menuju ke kota Adonara, ibu kota Adonara dan seluruh kecamatannya yang ada di Adonara sini. Jadi tolong dicatat Pak, sehingga pulang kita harus bisa selesaikan permasalahan ini supaya jangan timbul masalah-masalah lain di kemudian hari. Artinya Bapak Mama sekalian, memang tadi bilang sudah diusul lewat Impres, benar Bapak, kami sudah usul, tetapi tidak sempat disampaikan atau belum sempat disampaikan karena mulai dari bulan Oktober sampai dengan sekarang pun kami masih sibuk mengurus pengungsi. Tadi sampai ini kita urus 13.000 orang, ini tidak main-main. Sebentar satu bilang dia harus mau ikut DPH karena mandiri, sebentar lagi dia rubah lagi bilang mau ikut ke Untara atau Untap. Ini yang data saja sampai hari ini belum clear. Nah inilah kita mengurus banyak orang ini, banyak kendala, banyak susahnya di lapangan, tetapi itu semua kita harus ikhlas dan bijak. Saya juga baru rasa Bapak, ternyata urus satu kabupaten ini lebih pusing daripada urus 22 kabupaten. Karena saya urus 22 kabupaten hanya satu bidang kelautan dan perikanan. Tapi ini urus satu kabupaten, semua yang harus saya urus. Bahkan orang cerai pun kita urus. Padahal waktu dia pacaran, waktu dia nikah dia diam-diam. Enaknya dia dapat diam-diam. Giliran susah, semua orang dilihat. Nah, inilah yang mungkin saya juga mohon pengertian Bapak Mama sekalian bahwa setiap masalah pasti ada solusi. Dan setiap masalah pun solusinya Bapak, saya mohon supaya demonya cukup dikali. Kalau mau demo jangan di jalan situ, demo langsung ke bupati sana. Nanti bupati akan turun dengan ketua DPR, ya toh? Apalagi ketua DPR-nya berhati lemah lembut. Yang berikut tadi bilang, Mama, kami punya 5 perwakilan di DPR. Kenapa mereka tidak turun? Bapak dong merasa mereka tidak turun, besok-besok jangan pilih orang. Pilih orang yang mau mewakili aspirasi masyarakat yang ada di sana, sehingga tanpa demo cukup dia omongkan dorong pikir di pemerintah, tahu yang ini kurang, harus dibuatnya, harus dijadikan P1, jangan P200. Ya toh Bapak? Khusus pembatalan jalan ini bisa disampaikan ke wakil kita ketika Bapak tadi saya bilang tadi ke Bapak, saya cuma 1 orang, 2 orang dengan Pasekda. Bapak bayangkan kita urus sekian banyak desa, sekian banyak masalah. Sampai tadi saya bilang masalah orang nikah juga, orang cerai juga kita urus, ini kan lucu.
apalagi kita harus berhadapan dengan berapa orang Bapak? 13.000-an orang pengungsi, tambah dengan 52 kakak yang ada di Ilepati, di Bugalima, tambah dengan orang Ilepati yang turun untuk mereka punya jalan dan semua yang masalah jadi masalah Pemda. Bapak bayangkan itu. Jadi saya sebagai perempuan Bapak tidak tahan juga bisa mampus, bisa stroke. Tetapi saya yakin dengan keikhlasan dan kebijakan kita terbukti hari ini saya bersama Ketua DPR dan seluruh Forkopimda kita turun. Artinya apa yang Bapak inginkan kita insya Allah akan penuhi. Dan yang kedua, Bapak merasa terisolir atau terintimidasi, saya juga merasa seperti itu Bapak. Kan saya juga pasti akan bertanya, kenapa bangun sepotong-sepotong? Harusnya yang Pak mereka kejar itu dia ini pejabat yang notabene adalah bagian dari Bapak dorong punya orang. Asisten satu, dia orang di dalam. Harusnya dia juga yang bisa menyampaikan keadaan di sini. Dalam tadi banyak ngomong ini begini, tetapi tidak melaksanakan apa yang diinginkan. Ya? Itu. Artinya seperti itu. Jadi apapun yang Bapak inginkan, insya Allah akan kita penuhi sesuai dengan anggaran yang ada. Karena apa? Saya juga tidak mau janji muluk-muluk, tetapi insya Allah kita akan coba pada perubahan nanti kita dahulukan yang mungkin 1,5 kilo dulu, sisanya kemudian di tahun berikutnya. Tetap kita akan kasih masuk di APBD. Sehingga jangan ada dusta di antara kita. Kalau saya mau bilang, oh sudah nanti saya juga kasih 4 kilo, itu hal yang mustahil karena dengan posisi yang sangat-sangat minim anggaran ini, saya tidak mau muluk-muluk, tetapi semua tergantung dengan TAPD nanti saya rapat, mudah-mudahan besok pagi jam 8 kami bisa langsung rapatkan terkait masalah ini. Kita yang ada dulu mungkin kita akan cari uang sekitar 2 sampai 2,5 miliar untuk yang ada dulu dan sisanya akan kita selesaikan di tahun berikut. Jadi saya tidak usah panjang kata lagi Bapak, karena semakin banyak kita bicara semakin ngelantur dan banyak bohongnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya juga datang, ini adalah detik-detik hari-hari terakhir. Mungkin saya tinggal beberapa hari lagi dan saya juga mungkin pamit sekitar tanggal 17 atau 18 pagi saya kembali ke Kupang, dan saya kembali pun masih sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Sehingga jika ada Bapak Mama terkendala dengan masalah di bidang kelautan dan perikanan, bisa langsung ke saya nanti di Pemprov NTT, atau saya di sini punya kantor cabang di Amagarapati. Itu dia membawahi 3 kabupaten, Sika, Flores Timur, dan Lembata, sehingga semua masalah yang berurusan dengan kelautan dan perikanan bisa dikonsultasikan ke sana, tapi jangan pakai demo. Mungkin dam itu terlalu indah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pejabat Bupati atas klarifikasi beberapa pikiran-pikiran yang disampaikan. Sepertinya apa yang menjadi harapan kita sudah disampaikan oleh Ibu Pejabat Bupati dan juga ditimpali oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur. Sekalipun Ibu Bupati Flores Timur, dia usianya berada di Flores Timur sisa 11 hari. Bisa belasan hari ada di Flores Timur, tetapi juga
menjadi catatan Bapak Ketua DPRD sehingga kedepannya cepat atau lambat, paling lambat 2026 jalan ini sudah dibangun. Paling lambat, bukan paling cepat. Paling cepat ya mudah-mudahan mungkin ada ruang di 2025 ini, kalau ada ruang maka dibangun. Tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh pejabat, saya potong sedikit. Aturan kita yang buat. Jadi ini masalah kerja. Kita memasukkan masalah urgen. Kita pelan-pelan dulu ya. Saya bilang saya akan usahakan untuk cari yang ada dulu. Sisanya paling lambat 2020. Yang kedua, sebelum saya lupa, saya sudah catat banyak-banyak, tapi saya lupa. Sebelumnya saya meminta terima kasih paling banyak terhadap Bapak Kapolres beserta seluruh jajaran, termasuk Kapolsek, Bapak Dandim dan seluruh jajaran dan Dandem yang sudah susah payah di saat hari demo itu. Mereka turun untuk bagaimana menghalau masyarakat supaya jangan terjadi apa-apa. Dan berkat mereka kita bisa ketemu hari ini. Artinya ketemu dalam keadaan sehat walafiat, ketemu dalam keadaan kita bisa mendapat solusi yang terbaik, ketemu dalam keadaan baik semuanya. Dan saya doakan semoga kedepannya kita akan tetap baik, dan jika ada masalah tolong diurus secara baik-baik, tegurlah pemerintahnya, tetapi janganlah melibatkan masyarakat untuk demo seperti itu. Karena semua demo pasti ada konsekuensi. Belajarlah dari Ilepati Buga 5 yang mana tua adatnya sampai hari ini masih dalam penjara. Kan kasihan toh, banyak hal yang harus dia urus tetapi akhirnya berakhir tragis. Ada yang mati, rumah jadi abu, dibangun bersusah-susah dengan uang yang begitu besar, membangun rumah, membangun segala, tetapi habis sesaat. Inilah pelajaran yang sangat berharga di kabupaten ini. Tolong, berdamai itu sangat indah. Kita jangan membuat keindahan ini jadi sebuah perbedaan yang menghancurkan segalanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Desa, Bapak Camat, terima kasih sudah memfasilitasi kami untuk bertemu semua masyarakat yang ada di sini. Terima kasih banyak. baik, terima kasih Bapak Bupati. Jadi diskusi kita akhiri di sini karena apa yang menjadi harapan kita sudah disampaikan oleh Ibu Pejabat Bupati dan juga dipertegas kembali oleh Bapak Ketua DPR, dan Pak Kapolres minta waktu sebentar untuk diambil, mungkin 2 menit saja. Saya langsung saja, Bapak Ibu, terima kasih sudah apa yang menjadi harapan Bapak Ibu semua sudah disampaikan. Saya titip anak-anak saya, Kapolsek, Babin Kaptimas, begitu juga Pak Dan Ramil sampai Babinsa. Semua ini bekerja untuk Bapak Mama semua. Tolong ketika ada hal-hal, saya menanggapi sedikit. Kalau unjuk rasa di luar itu boleh, kenapa di sini tidak? Kalau yang terliput media sering unjuk rasa itu baik-baik saja, Bapak. Karena itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 dengan pendapat di muka umum. Namun sering terjadi setelah itu ada kerusuhan, pengerusakan. Nah, saat penegakan hukum itu tidak pernah diekspos, Pak. Itu akhirnya ditangkap, kemudian diproses, disidangkan, divonis hukuman. Jadi sekarang ini Bapak Presiden memerintahkan kepada kami jajaran untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kalau Pak Dandim dan teman-teman dari Koramil sampai Babinsa di bidang sawah, padi, kalau kami polisi ini di bidang jagung. Karena apa, Bapak Maman? Yang paling utama kita bermasyarakat ini adalah keamanan. Misalnya fondasi gedung ini. Kalau fondasinya tidak kuat, hancur rumah ini, gedung ini. Itulah keamanan itu penting sekali. Jadi saya apresiasi luar biasa Pak Raymond
dari Pak Program, Bapak semua kemarin menyampaikan aspirasi dan dengan sangat bagi saya itu sangat luar biasa karena tadi disampaikan anak sekolah, kemudian kendaraan yang ada yang mau ke Tabilota, begitu juga mau ke puskesmas semuanya bisa lewat. Nah untuk ke depan, Bapak Mama, unjuk rasa tadi Ibu Pejabat Bupati sudah sampaikan, silakan, tidak ada masalah. Nah, yang diantisipasi kenapa? Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 itu, korlapnya siapa, berapa jumlah massa, menggunakan alat peraga apa, caranya bagaimana, tuntutannya apa, biar tidak ada pihak ketiga yang masuk. Kalau sudah ada provokator, contoh begini Bapak punya massa 100, kumpul-kumpul. Tiba-tiba nanti ada orang lewat, dia mau pulang. Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Kepala Desa lagi bicara-bicara, tahu dia lempar, bocor kepala. Begitu. Entah yang kena korlap kah, entah yang kena keamanan kah, habis itu dia lari. Akhirnya yang dia benturkan kita di lapangan ini, Bapak Mama. Itulah yang kita antisipasi, karena unjuk rasa itu sudah diatur. Menyampaikan pendapat di muka umum itu hak warga negara. Tinggal yang saya cerita tadi terkait dengan sepak bola, semua ada aturan main, semua ada undang-undang yang mengatur. Itu saja penekanan saya. Tolong didukung, baik itu dari Pak Kapolsek dan Babinka Timas, begitu juga Pak Dan Ramil dan Babinsa, karena swasembada pangan ini ada dua, di bidang padi dan juga di bidang gabungan. Begitu juga nanti diikuti oleh peternakan maupun perikanan. Sehingga betul-betul masyarakat kita di Leopau terutama dan juga Flores Timur ini bisa benar-benar swasembada pangan. Terima kasih Bapak Mama semua, selamat siang. Terima kasih Pak Kapolres melakukan penekanan yang terakhir. Oleh karena itu apa yang menjadi harapan Ibu Pejabat Bupati bersama Forkopimda, kita perlu jaga, kita perlu merawat kehidupan sosial masyarakat kita, jangan sampai ada masyarakat kita yang jadi korban. Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian sudah dipertegas oleh Ibu Pejabat Bupati dan juga ditimpali oleh Bapak Ketua DPRD. Sehingga saya berharap bahwa tidak ada lagi pikiran-pikiran. Oh ya, ini permintaan dari BLO untuk menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pejabat Bupati dan juga anggota Forkopimda. Izinkan saya berbicara atas nama BLO. Bapak ada di sini. Jadi, yang pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf secara keseluruhan untuk semua yang sudah hadir di sini karena dengan ulah anak saya akhirnya Bapak ini semua harus turun jawab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin lebih khusus pada Pak Kapolres, saya mohon maaf karena saya boleh bilang semua yang terjadi itu mereka tahu, prosedurnya mereka tahu. Tapi kalau mereka tahu dan mereka buat, akhirnya istilahnya apa ini tidak jadi, tidak jadi. Jadi memang mereka sudah liwat. Tapi satu hal yang pasti bahwa hal-hal yang di luar semacam gangguan keras, anarkis segala macam itu kami hindari. Itu pesan saya sebagai ketua ketika mencatatkan saya. Saya mohon maaf untuk semua. Kemudian yang terakhir saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ibu Pejabat Bupati dengan Pak Ketua DPR, Pak Kapolres, Pak Dandim, semua yang ada ini sudah bisa hadir di sini. Pak Camat, saya minta maaf karena sudah Pak Kapolsek ini sudah terlalu capek ketika waktu itu, tapi apa buat hasilnya menurut saya baik. Jadi saya kembalikan, terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih BLO yang sudah menyampaikan isi hatinya dan mewakili anak-anak muda untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Kapolres dan Ibu Pejabat Bupati bersama jajaran. Untuk itu acara dialog kita akhiri. Mungkin dari koordinator mau menyerahkan
dokumen aspirasinya kepada Ibu Pejabat Bupati. Foto es ka. Ay, kumete ka. Ay. Terima kasih Kota Perhambangan telah menyerahkan aspirasi masyarakat Lubukpal mewakili masyarakat Cilebole secara umum. Untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf manakala selama pertemuan kita ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya menyampaikan permohonan maaf dan selamat siang buat kita sekalian. Acara selanjutnya saya serahkan kepada pemerintah desa Lubukpal melalui camat Cilebole. Baik, terima kasih Pak Sistem 1 yang sudah menyerahkan mic ini kepada kami. Ibu Pejabat Bupati Flores Timur bersama Forkopimda Kabupaten Flores Timur yang kami hormati, Ketua DPD Kabupaten Flores Timur, amak orang tua, Forkopimcam, generasi muda dan semua yang hadir pada pertemuan hingga saat ini yang kami hormati. Sudah sekian waktu kita bersama berada di tempat ini, berdiskusi dan menjelang waktu berakhirnya pertemuan kita ini, karena anak orang tua di desa Lubukpal ini sudah menyiapkan air putih untuk kita minum bersama, maka kesempatan ini kita minum bersama dulu, baru Ibu Pejabat bersama rombongan kembali melaksanakan tugas di Lorong Tukah. Atas nama pemerintah Kecamatan Cilebole saya juga menyampaikan permohonan maaf terhadap segala yang kurang berkenan hingga pertemuan kita pada siang hingga jam ini. Mungkin demikian hal-hal ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Selamat siang untuk kita semua. Ini ada